Assalamualaikum teman-teman, malam ini saya Aul Pando Production bersama Tunggul Channel Production juga DJP Project. Malam ini kami sudah ada di Sanggar Seni Jaranan Putra Bungsu. Di sini saya langsung bersama Abah Wantar, juga ada Ketua Mas Nuryadi teman-teman. Bagaimana keseruannya? Pantau terus channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja teman-teman, pertanyaan untuk Abah Wantar nih ya. Putra Bungsu ini sudah terbangun berapa lama ini, Pak? Begini ya. Kalau Putra Bungsu terbangun sebenarnya dari tahun 94. Dari mulai tahun 94 kita menimbulkan terjun ke lapangan tahun 95. Kita terjun. Ya. Itu sejarahnya gini. Karena dikatakan itu kuda lumping Putra Bungsu, dulu anak saya bosnya kecil. Kalau sekarang udah banyak cucu malah ya. Iya. Nah, yang dulu itu kecil semua itu. Nah, dinamakan itulah namanya kuda lumping Putra Bungsu. Kenapa bilang kuda lumping bukan kuda kepang? Itu yang punya saya orang Banten. Di balik saya orang Banten jadi dinamakan kuda lumping, bukan kuda kepang. Gitu loh ya. Dulu sejak kecil dan di Putra Bungsu nggak di kampung itu. Dan juga saya anak paling bungsu. Gitu loh. Ya, paling bungsu paling kecil jadi dinamakan Putra Bungsu sekalian. Dinamakan kuda lumping Putra Bungsu. Sini tadi gue kuda lumping Putra Bungsu. Itu ya. Itu asal usul saya. Gitu. Jadi karya-karya ya alhamdulillah. Anak-anak buah saya juga udah pada ya namanya kita memang anak buah. Jadi dari kuda lumping sebenarnya nggak ada apa-apanya, nggak ada uangnya, nggak ada apa. Ya. Itu aja. Jadi kuda lumping ini intinya sebenarnya ini kan seni. Ada senang, ada susah. Iya. Ya, senang di waktu ditangkap, susahnya nanti udah pulang. Ya, gitu. Pulang, senang. Itu. Katanya itu seolah udah lumping begini, mata pencarian ini maaf, nggak ada. Kenapa? Ya contoh aja kayak anak buah saya kan, ada yang kerja ini, kerja ini. Kalau dipikir kerja aja tidak bergaji, mungkin kerja bangunan dapat uang 75.000 lah, naik. Tapi dia karena di kuda lumping dia senang, nggak masalah. Karena saya itu melestarikan budaya seni kuda lumping ini peninggalan nenek moyang kita dulu. Jangan sampai hilang begitu saja. Ya, dan juga ini kan seninya seni orang punya orang Indonesia. Jangan sampai dikuasai dengan orang luar. Jadi saya lestarikan seni budaya kuda lumping ini peninggalan nenek moyang kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang kita melestarikan lagi kecuali bukan kita orang Indonesia. Kan begitu. Jadi mungkin kawan-kawan di luar sana belum banyak yang tahu nih ya. Putra Bungsu ini, Abah Wantar ini selain megang kesenian jalanan, Abah Wantar ini megang apa aja sih, Bah, selain kesenian jalanan itu? Nah, kalau sebelum megang jalanan itu saya lelah dulu kira Cimande apa ya? Cimande Silatan. Silatan Ya, langsung saya debus ya, berat debus itu saya meningkatkan lah dari kesenian saya sendiri juga, itu dari Banten juga saya tingkatkan duluan. Jadi saya juga gimana ya, kalau disebut sesepuh lah ya. Jadi kalau Bandar Lampung ini tahu, Abah Wantar tahu ya, rambutnya panjang, gondrong, kecil saya orangnya. paham lah ya. Ya, udah kali duanya lah orang ya. Mungkin di YouTube ada yang sebut Abah Wantar itu ya. Itu punya saya. Anggota saya banyakannya satu di Sumur Batu, rombongan satu di Kaliawi, itu rombongan saya semua. Itu buat kawan-kawan di Kaliawi mungkin banyak yang kenal dengan Abah Wantar ya. Dulunya nih, sekarang ada di acara kita nih. Selain itu, Pak, kira-kira kalau ada yang pengen ikut perguruan Abah nih ya, Pencaksilat itu, kira-kira datangnya kemana? Siapa tahu nih ada penonton nih yang pengen, saya ini pengen masukin anak saya, pengen ikut perguruan silat untuk bela diri, macam itu. Kita datangnya kemana, Pak, biar pada tahu nih? Kalau hanya datang itu silakan datang ke tempat saya sendiri. Kalau Putra Bungsu datang, yang punya Putra Bungsu ya. Itu kita kan ada peningkatan dua tuh. Ya, satu persilatan itu kena bela diri. Ada juga kanuragan, kan saya mempunyai ilmu namanya al-hikmah bisoka. Ya, itu al-hikmah itu saya di Bandar Lampung dengan al-hikmah bisoka.
Saya asli mah dari Cisoka saya, orang Cisoka saya. Jadi saya masih awalnya kayak Saki, Cipang Asem, Cisoka. Jadi saya hidup di Lampung ini tahun berapa ya? Dulu masih modal mandiri dulu sih ya. Ya. Sampai saya ke Palembang, ke Lemah Abang, itu dulu belum ada ke Palembang kan dulu mas, rumah aku tuh baca juga di Palembang ya. Dulu masih pernah kemana-mana lah. Masih tahun mungkin kita belum ada ya kan kawan ya. Alhamdulillah ya. Mungkin masih kita Ya. belum ada nih. Ya. Saya masih berkelana. Berkelana itu kenapa? Saya mencari teman, mencari saudara. Gimana lo kehidupan di Lampung ini? Gimana kehidupan di Jawa Tengah beda enggak? Ya, emang setiap kampung itu berbeda-beda. Kan berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda cara, berbeda. Tapi alhamdulillah kita bisa membawa diri, alhamdulillah di tempat juga di hari ini. Saya dulu berkelana dulu. Dan saya mondok, ya dan mondok tadi itu mana-mana saya merantau, ingin tahu wilayah, keluar dari mondok saya. Saya keluar dari pondok dulu, dari kampung saya, dari Cisoka, dari Melimping saya mondok, jam 7 tahun saya lari lagi ke Tebuireng 22 tahun saya mondok. Pulang lagi ke Banten lagi, berkenalah ke Lampung, dapatlah istri orang Lampung. Kisahnya Orang ini, Jawa. kisah cintanya di Lampung Iya. berarti apa Wantar ini? Istri saya namanya Sriatun. Artinya beliau itu dari Tataan. Ya akhirnya saya terpaku lagi di Lampung. Gitu. Itu kisah saya dulu. Jadi kan mungkin ini Pak, kemarin kan Putra Bungsu habis pentas ya, habis pentas kemungkinan kemarin kita selesainya sekitar 4:30 ya, Iya, Pak, 4:30. Itu kan banyak pertanyaan di luar sana. Kenapa kok jam segitu udah bubar? Kenapa jam segitu udah bubar gitu? Mungkin bisa diklarifikasi di sini biar orang-orang di luar sana teman-teman juga tahu nih kenapa bubarnya gitu loh. Mungkin dengan Bapak penasehat Ya, ya. ya. Dengan Bapak siapa ini namanya? Bapak Tukul, Sastro Tukul. Sastro Tukul. Bisa dijelaskan Pak? Ya memang kebetulan itu wilayah kan nggak ada yang main itu kan main itu tempat saya sendiri itu saya tinggal di sana jadi nggak ketampung itu masa itu Sudah terlalu penuh. sudah penuh ya Pak ya. ya zaman-zaman masih begini kan dan tempat saya dulu kan gitu. Jadi penjelasannya seperti ini kawan-kawan, lapangan parkir dan tempat lokasi itu sudah terlalu penuh dengan penonton dan juga masih ada COVID ya, karena memang disitulah jadi tukang parkir itu mungkin tidak sanggup lagi ya, Ya. untuk Mengatasinya. menerusi ya, menerusi Mengatasinya. acara itu. Mungkin kalau dari Putra Bungsunya persiapannya sudah sampai malam. Sampai malam. Cuma karena memang sudah tidak kondusif lagi tempatnya, tidak ketampung lagi, akhirnya diselesaikan jam 4:30 itu. Oleh pemimpinnya. Selesai juga itu bukan memang dari situ, dari kita juga sudah deal Oh, dari sudah sudah deal juga ya. pelakuan dari pemimpin kita juga untuk Saya mengikuti. kemudian. Nggak apa-apa lah kita berhenti di situ. Nah, itu kawan-kawan, jadi yang di luar sana jangan salah Jangan tanggap anggap ya, jangan yang begini lah, yang begitu, yang begini, karena semua sudah ada protokolnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau untuk masalah tarian nih Mbak, itu dibuat sendiri atau ada penata tarinya Mbak? Nah, gini. Kalau penjelasannya itu nanti tata tari itu adik kita punya sendiri. Ada penata tarinya Ya, Mbak? penata sendiri juga itu anak saya sendiri juga. Oh, anak apa? Anak ya, jadi dia tuh juga sering yang nggak di kaset, ya diambil sedikit demi sedikit, digabungkan dengan ini mungkin begitu ya. Karena anak saya punya rekreasi penarinya, ya gitu bisa saya panggil. Mana mas parinya? Di sendiri nggak apa-apa. Nah, itu aja. Nah, jadi gini teman-teman, di Putra Bungsu ini tariannya digarap sendiri, di sini langsung ada penata tarinya, bisa kita tanya langsung. Kalau untuk tarian di Putra Bungsu itu pakemnya lebih ke apa itu Mas? Lebih dari ke Sinterewo. Senterewo Mas ya? Ya. Kalau untuk tarian nih, tarian kepang itu kan ada tarian seleng, itu dilatih dengan masnya sendiri atau ada bantuan dari teman-teman yang lain? Ya, kalau masalah tarian itu sih bukan saya sendiri sih ya, karena imajinasi anak-anak wayang semua gitu. Jadi pendapatnya kita ambil saling membantu gitu, saling tukar pikiran.
ada kesulitan nggak Mas? Ini kan anak wayang banyak ya, kita ngurus anak wayang itu nggak cuma satu ya Mas. Kayak sampean ini pasti kan ngajarin mereka ini mungkin ada yang bandel lah ya, pasti ada lah ya. Ada yang diajarin seperti ini malah mungkin saya mungkin seperti ini gitu, pasti ada ya. Itu kesulitannya itu waktu pas di bagian mana Mas? Apa menyatukan mereka menjadi satu biar rapi atau ketertibannya mereka? Kalau masalah ke apa sebetulnya kita menata tarian itu kekompakan kita. Kalau memang apa pas tidak kompak mungkin saya gantikan yang satu lagi, saya gantikan orangnya. Jadi kalau masalah ini kekompakan ya alhamdulillah kompak semua lah. Jadi pada ini semua lah gitu. Berarti mereka dengan pelatihnya itu ya menurutnya klub lah ya, klub juga nurut Seide. Jadi bukan hanya Pak Masya aja yang bergerak, mereka juga ikut berpikir dan bergerak juga. Kalau untuk penata tari ini butuh waktu berapa lama tuh Mas untuk mengingat tariannya itu Mas? Mengingat tarian itu sekitar 2 mingguan, 2 mingguan Mas? 2 mingguan minimal 1 bulan udah jadi. Jadi untuk waktu latihan itu 1 bulan sudah siap pentas Mas ya? Kalau untuk kepang, aksesoris sama seragam pakaian itu dibuat sendiri atau beli itu Bang? Nah, kalau aksesoris kuda kepang ya, itu kalau kuda kepangnya itu yang buat anak saya sendiri. Nah, dibuat sendiri, oleh dilukis dia sendiri, dicat tempat kayak obras juga anak saya sendiri namanya Supri itu yang bikin dia, yang rancang dia, catnya pun dia. Kalau aksesoris itu istri saya pribadi. Kalau untuk seragam dan aksesoris tari ya Bang? Ya, itu dari istri saya sendiri. Dari bajunya, dari aksesorisnya, gembel-gembelnya itu ya, itu istri saya semua yang buat. Gitu. Jadi memang jualannya banyak, tapi kita bikin sendiri, karya sendiri. Dari kuda kepangnya, dari ngecatnya, cat obrasnya itu kan asal sendiri. Pintar nama Supri itu pintar ya. Kreatif ya Bang ya? Ya kerawannya kreatif mama, banyak pintar dia ngecat juga. Dia bikin udah kepang dia semua. Dan aksesorisnya istri saya pribadi. Jadi sekeluarga tuh kecimpung semua dalam diri semuanya gitu loh. Jadi dari anak, istri, saya selaku pemimpin ya kecimpung semua gitu loh. Gitu. Jadi mungkin gini Bang, kan di luar sana itu masih banyak mungkin pengen tahu nih kira-kira di Putra Bungsu itu kan pintar banyak yang bisa bikin kayak kuda, Iya. aksesoris lain-lain ya gitu. Kira-kira kalau ada yang pengen pesen itu diperkenalkan boleh atau tidak gitu. Sekarang dari luaran nih, Iya. pesen sama Putra Bungsu aja nih anak-anaknya pinter nih. Kira-kira itu dibolehkan atau enggak? Atau memang khusus buat Putra Bungsu sendiri? Nah, itu gini ya. Sudah banyak juga. Kesenian lain juga aksesoris banyak beli juga di sini. Ya kita bikin, kita kasih bikinin. Udah 1, 2, 3 orang, udah banyak lah berapa grup. Udah sering aksesoris beli, ya kita belikan. Gini baju ya kita bikinkan juga. Karena memang kita sama-sama juga seni loh ya. Kita kapan lagi kalau nggak begitu kan gitu loh. Ya berarti kita nggak jual beli, karena beliau mungkin melihat cara aksesorisnya bagus. Ya ada gini, tolong sih Bu bikin ini perangkat sekian, ini namanya istri saya, bidang pakaiannya, aksesorisnya. Ada kuda kepang juga, ada anak saya yang buatin begitu. Berarti untuk kawan-kawan yang di luar sana, untuk paguyuban yang di luar sana, kalau memang kekurangan sesuatu, bisa lah nanti kita sertakan alamat yang berwantar di bawah sini ya. Iya. Nah, jadi kalau yang mau pesen apa bisa langsung ke Putra Bungsu. Kemungkinan besar ya nanti bisa diomongin sama berwantarnya langsung aja lah. Yang saya dengar nih Pak ya, Iya, gimana? kebanyakan di luar sana, Putra Bungsu itu kalau ikut perlombaan itu pasti memegang juara. Ya itu yang saya dengar Pak ya. Mungkin kan di luar sana banyak yang belum tahu sih. Masa iya sih gitu lah. Sekarang kita buktikan aja nih di sini nih. Kalau memang Putra Bungsu itu bukan sering ya, mungkin pasti memegang juara ya. Kira-kira ada nggak coba piala-pialanya itu yang bisa kita tunjukin di sini gitu. Ya, gini ya, Bang ya. Kalau selalu juara itu tidak. Ya.
Kalau juara itu tidak ya. Tapi kita juga merasakan juga juara Alhamdulillah ya Pak di ya. Bandar Lampung ya gitu. Kalau selalu juara itu belum pernah, karena kita kan banyak yang lain, ada yang lebih bagus dari ini kan banyak kan gitu lah ya. Jadi nggak selalu juara, nggak, sudah mengalami juara 1 di Bandar Lampung. Oh ini. Ya. Oh ya. Nah ini Teman-teman. ini saya, Gilirnya. nah ini saya Bang, ini perjuangan dari tahun 2010 2010 ya Pak. ya, juara wali kota Bandar Lampung Yang ini Pak ya. ya. Ini. Semuanya. Jadi dari 2010 kita memegang putra bungsu juara 1 Bandar Lampung. Tapi kalau selalu juara nggak pernah ya, itulah. Tapi kalau ada turnamen, lomba, kita pasti masuk. Pasti masuk ya. Ya, Pak. kalah menang itu tidak masalah ya. Yang penting kita berani. Sudah berani Pak. Berani. Menang kalah itu dengan ada yang mengatur sendiri kan gitu kan gitu. Jadi selalu berani. Apa sih? Kita minder kan? Hanya kita berani hanya ngadu tari aja. Tapi alhamdulillah saya sudah mendapatkan tahun 2010 ini mendapatkan piala dari Bapak Wali Kota Herman HN Bandar Lampung. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang masih selalu bertanya benar atau enggak ya, ini sekarang kita buktikan ini sudah ada pialanya di sini. Benar kata Abah tadi, bukannya selalu menang, tapi ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk memegang juara ya Pak Bandar ya. Lampung juara Bandar 1 Lampung 2010. 2010. Iya. Berarti udah 9 tahun ya? 9 tahun Pak. Iya, 9 tahun Bang ya. Nah itu. Mudah-mudahan di tahun kemudian kita akan maju lagi. Kalau Amin. masih slim lagi, mudah-mudahan tetap jaya. Untuk putra bungsu kan ini sudah berjalan cukup lama ya Pak ya. Iya, iya, iya. Mungkin sudah banyak dikenal orang juga. Iya, iya. 25 tahun ya Pak ya. Iya, iya. Nah, di sini kan kita di Provinsi Bandar Lampung ya Mas Aul ya. Apa di Bandar Lampung lautannya itu kan banyak kesenian jaranan. Iya. Pesan-pesan Abah ini untuk kesenian yang baru-baru ini supaya bisa bertahan sebagai putra bungsu nih 25 tahun mungkin banyak susah senangnya. Nah, pesan-pesannya buat Abah ini untuk mereka-mereka itu apa sih Pak supaya bisa bertahan sebagai putra bungsu ini? Nah, ini. Kalau ingin saya sih, ya. Jadi kita punya kesenian itu kan namanya seni. Ada senang, ada susah. Ada saya katakan tadi itu. Ada senang, susah. Mari. Jadi walau senang ya kita ambil senangnya, susah ya kita ambil susah, jangan kita ambil senangnya saja. Ya. Soalnya kita ini kan bimbing anak-anak. Kita sebagai pemimpin ataupun ketua, sebenarnya harus legowo. Ya, gitu. Banyak kan seolah-olah saya selaku begini, kemudian saya ini pemimpin loh, gini. Nah itulah menimbulkan anak buah itu pada lari. Kalau bisa, kita belum ayo kita sama-sama guyup rukun. Ya, guyup rukun insya Allah. Kalau kita guyup rukun, sama-sama kuda lumping. Soalnya kuda lumping ini kalau dikatakan ya, katanya paling bagus itu tidak ada loh. Ya, maaf ini. Soalnya kita di Bandar Lampung ini masih ada dua bahasa. Kalau tradisional itu masih khusus ibu kota. Kecuali kalau udah internasional itu sudah beda loh. Ya, mari kita kawan-kawan yang ada di Bandar Lampung ini, mari kita guyup, ya kan? Dulu kita tingkatkan seni budaya kita, tinggal moyang kita dulu. Mari guyup. Jangan saling musuh-memusuh. Kan ada saya dengar tuh, ada udah Epang bilang musuh-musuhan. Hah? Ini dengan itu. Ini tidak bagus. Ya kan? Ini tidak bagus sebenarnya. Ini sama aja. Kalau mabuk setan ya mabuk aja setan, main kamu ya makan aja kembang ya. Benar Bang. Ya. Itu enggak ada katanya nilai bagus, ya. Enggak ada. Kuda lumping, kuda kepang, putra bungsu di dalam ini hanya beda nama. Kalau kuda lumping karena dengan bahasanya saya orang Banten, kuda lumping. Dulu kan ini ada kuda dari Bandung, adanya kuda lumping pakai lumping, kulit kebo, ya, kuda lumping. Jadi udah gak pakai lagi karena kalau kulit kehujanan dia jadi kikil, kan nggak jadi. Nah, ya, jadi dikelilingi kuda kepang, kepang ini kepang bambu. Nah, jadinya kuda kepang. Di bahasa kuda kepang dan kuda lumping itu tidak ada
kisahnya tetap aja kuda lumping emang ada lumpingnya, kuda kepang ada kuda kepangnya gitu. Jadi ya saya minta teman-teman saya ya kan, satu seni tari tradisional kuda lumping ini, mari kita rukun semuanya, guyup rukun, jangan saling olok mengolok ya, semuanya itu tidak bagus ya kan, gitu loh, gak bagus ya olok mengolok. Kalau pemimpin adalah olok mengolok nih, ini yang ini itu timur kan, timur nggak bagus ya. Terus saya yang tidak senang, saya pernah dengar ya hal begitu gitu loh, sering punya kamu jelek gini, nggak bisa, sama loh semua itu sama ya, gitu aja. Kan tontonan rakyat, tontonan masyarakat ya, kita menghibur masyarakat loh ya, gitu loh. Jadi bukan kita untuk keributan tuh. Seni ini kan menyenangkan orang. Kalau bagi saya itu menyenangkan orang tuh pahala besar loh ya, pahala besar kalau bagi saya, tapi gitu. Kadang ini enggak, hanya ribut, kalau dia main terserang diri bikin masalah kan nggak bagus ya. Ya alhamdulillah Putra Bukti nggak ada yang macam lah, tahu lah gitu ya. Tuh, itu saya melihat begitu. Ayolah yang rukun. Kalau memang kita membangun lestarinya budaya kita, tinggal nenek moyang kita teruskan sampai nanti air nanti ke cucu kita. Mari kita bangun yang baik-baik aja. Jangan kita pelajari yang enggak, ya kan? Itu loh, ya. Itu bagi saya. Itu aja saya minta di Kabupaten Lampung. Udah mulai kita rukun sama-sama. Udah rukun di Lampung ini, di Lampung nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Semuanya sama. Cowok ini foto-foto rukun ya, kayak gitu. Berarti intinya itu yang kita bisa ambil kawan-kawan itu, kita itu di dalam satu kesenian itu minimal kita guyup dan rukun Ya. bukan hanya slogan saja ya Mas Al ya Mas ya. Iya. Ada orang di luar sana banyak orang guyup rukun, ayo guyup, tapi sekalinya kita ketemu itu biasanya menimbulkan yang tidak diinginkan. Nah. Ya. Tapi kalau bisa semuanya guyup dan rukun. Iya. Kalau bersaing dengan kreativitas. Dengan kreativitas. Gitu. Iya. Bukan jangan kalau mengolok ya Mas ya. Iya. Di masa pandemi seperti ini, harapan Abah Wantar beserta rombongan Putra Bukti itu seperti apa, Bang? Kalau minta saya sholat di jiwa seni, kalau bisa habis lah. Selesai ya Pak ya. Selesai nih ya. Jadi kita nih untuk menghibur masyarakat ini biar berjalan terus. Ya. Agar melestarikan Melestarikan budaya kita. Sebenarnya saya mungkin udah kayak pengabahan ini udah rupiah nggak laku, ini udah duit. Ini bukan apa mata pencarian saya, bukan loh ini ya, hanya untuk menghibur. Ini budaya kita. Kalau bisa cepat-cepatlah habislah 19. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung ini diberi sehat semuanya. Ya, kita tidak gangguan apa-apa. Seni budaya kita bisa berjalan dengan lancar lagi. Mudah-mudahan Bandar Lampung tetap jaya. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi seperti itu aja teman-teman, untuk malam ini saya Alpando Production bersama Gembul Channel Production juga di DJP Project. Saya mohon pamit beserta rombongan Putra Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Putra Bungsu semangat.